Halo rekan-rekan film investor. Setelah saya membahas saham IPO Mitratel, kali ini saya akan membahas satu lagi saham yang akan IPO, yaitu PT Cisarua Mountain Dairy dengan kode saham CMRY atau yang lebih kita kenal dengan nama Cimory. Perusahaan akan melepas 15% kepemilikan sahamnya ke publik dengan harga penawaran sekitar 2.780 sampai dengan 3.160. Nah, untuk video ini kita ambil saja di harga bawahnya, yaitu di harga 2.780. Seperti biasa, pada video ini saya akan mengulas tuntas fundamental kinerja Cimory, prospeknya ke depan, dan juga valuasinya. Apakah di harga 2.780 ini, saham Cimory sudah murah atau masih mahal? Nah, di sini tentu kita akan lihat bukan hanya nilai nominalnya saja, 2.780, tapi nilai intrinsik yang terkandung di dalamnya. Maka itu simak sampai habis video ini, karena saya sangat yakin masih akan ada banyak informasi yang patut Anda ketahui seputar IPO Cimory. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Yang pertama, kita akan membahas sedikit saja tentang profil PT Cisarua Mountain Dairy dengan kode saham CMRY. Perusahaan ini didirikan oleh Bambang Sutantio pada tahun 1992 dengan nama Makro Prima Pangan Utama. Perusahaan ini pada awalnya berfokus pada usaha pengolahan dan pengalengan daging, dalam hal ini daging sapi. Pada tahun 1999, Makro Prima Pangan Utama memperluas usahanya dengan meluncurkan produk sosis, smoked beef, dan juga chicken cordon bleu dengan merek Kensler. Nah, barulah pada tahun 2004, Bambang Sutantio mendiversikan usahanya ke bidang dairy dengan mendirikan PT Cisarua Mountain Dairy atau yang disingkat dengan nama Cimory. Lokasinya ada di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lalu beliau juga mendirikan PT Makro Sentra Niaga Boga sebagai unit usaha distribusinya. Nah, PT Cisarua Mountain Dairy ini fokus bisnisnya adalah memproduksi susu dan juga yogurt dengan brand Cimory. Seiring berjalannya waktu, ternyata bisnis susu dan yogurtnya ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di bawah merek dagang Cimory, yogurt produksi PT Cisarua Mountain Dairy mulai dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Bahkan saat ini menjadi brand utama untuk produk yogurt. Produknya juga saat ini sudah mulai diekspor ke Cina dan juga ke Filipina. Melihat potensi itu, akhirnya PT Cisarua Mountain Dairy dijadikan sebagai induk usaha dari beberapa unit usahanya, salah satunya PT Makro Prima Pangan Utama yang fokus pada lini usaha daging olahan. Nah, saat ini perusahaan setidaknya memproduksi dan memasarkan 4 segmen produk. Yang pertama susu premium, yang kedua yogurt, yang ketiga susu UHT, dan ketiganya ini merek dagangnya adalah Cimory. Lalu yang keempat, produk olahan makanan berupa sosis, chicken nugget, produk makanan laut, mayonnaise, saus Thousand Island, dan juga putih telur pasteurisasi dengan merek Kensler, Besto, Euro Gourmet, dan juga Mamayo. Nah, itulah sekilas profil singkat dari PT Cisarua Mountain Dairy atau yang lebih kita kenal dengan nama Cimory. Nah, berikutnya kita akan membahas fundamental kinerja terbarunya dan juga kinerja historinya. Yang terbaru ini data yang saya dapat dari prospektusnya adalah yang kuartal kedua tahun 2021. Kita mulai dari pendapatannya. Pada kuartal kedua ini, Cimory berhasil memperoleh pendapatan sebesar 1,5 triliun. Jumlah ini naik 115% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 735 miliar. Nah, di sini kita coba lihat untuk data yang paling terakhir, ini kuartal kedua. Nah, data ini kita bisa setahunkan untuk mendapatkan full year yang disetahunkan sebesar 3,1 triliun. Jadi 1,5 triliun untuk kuartal kedua ini kita kalikan 2. Nah, dari sini kita bisa menghitung CAGR pertumbuhan pendapatannya untuk 4 tahun sebesar 30% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Nah, berikutnya untuk laba bersihnya, pada kuartal kedua ini, Cisarua Mountain Dairy mendapatkan laba bersih sebesar 364 miliar. Jumlah ini naik 810% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 40 miliar. Nah, sama seperti pendapatannya tadi, untuk kuartal kedua ini, data yang terakhir kita bisa setahunkan dengan cara dikalikan 2. Kita dapat laba disetahunkan sebesar 728 miliar. Nah, dari sini kita bisa menghitung CAGR pertumbuhan laba bersihnya untuk 4 tahun
dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar 72%. Nah, secara keseluruhan kita melihat bahwa kinerja pendapatan dan laba bersihnya terlihat konsisten naik setiap tahunnya. Ya, setidaknya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, data yang kita bisa dapat. Nah, ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dan pertumbuhan yang seperti ini bisa memberikan kita gambaran bagaimana ke depannya ini perusahaan akan bertumbuh. Apalagi dengan CAGR yang cukup lumayan. CAGR pendapatannya sebesar 30% dan laba bersihnya sebesar 72%. Berikutnya kita akan lihat kesehatan hutangnya, dalam hal ini solvabilitasnya. Kita perhatikan, sampai dengan kuartal kedua ini, hutang Cimori sebesar 692 miliar. Jumlah ini terlihat lebih kecil daripada ekuitasnya sebesar 701 miliar. Lalu hutang jangka pendeknya sebesar 629 miliar. Jumlah ini sama juga lebih kecil dari aset lancarnya sebesar 831 miliar. Nah, yang paling menarik di sini Anda perhatikan, sebenarnya PT Cisarua Mountain Dairy ini tidak memiliki hutang yang mengandung bunga sama sekali. Coba kita perhatikan dalam akun hutang jangka pendeknya. Kita perhatikan di sini hutang terbesar berasal dari hutang usaha, hutang dividen, dan juga hutang pajak. Nah, ketiga hutangnya ini bukan termasuk dalam hutang berbunga. Lalu untuk hutang usahanya ini merupakan hutang yang produktif. Jadi saya melihat sejauh ini, kondisi hutang dari Cimori ini sangat sehat sekali. Bahkan hampir bisa dipastikan bahwa Cimori tidak memiliki hutang sama sekali. Berikutnya kita akan lihat ekuitasnya. Dalam hal ini kita akan menghitung ekuitas Cimori setelah IPO. Nah, tadi di awal kita sudah sepakat ya untuk mengambil harga IPO yang paling rendah atau yang paling bawah, yaitu Rp2.780 per lembar saham. Nah, pada IPO ini perusahaan akan menawarkan 15% kepemilikan sahamnya sejumlah 1.190 lembar sekian. Sehingga dana yang bisa didapat dari hasil IPO ini adalah sebesar 3,3 triliun. Nah, dari sini kita bisa menghitung ekuitas setelah IPO didapat dari ekuitas sebelum IPO ditambah dengan dana hasil dari IPO. Ekuitas sebelum IPO sebesar 701 miliar ditambah 3,3 triliun. Jumlahnya sebesar 4 triliun. Nah, sebelumnya yang menarik di sini untuk ekuitasnya Anda perhatikan, sebenarnya ekuitasnya ini mengalami penurunan ya dari tahun 2020 yang lalu. Hal ini disebabkan karena ada pembagian dividen yang cukup royal ya, yang dilakukan oleh manajemen pada tahun 2021 ini. Pada tahun ini, total dividen yang dibagikan oleh Cimori sebesar 400 miliar. Jumlah ini tergolong sangat besar mengingat dari ekuitasnya sendiri yang sebesar 701 miliar saja. Jadi, kedepannya mungkin kita sedikit memberikan gambaran kepada kita bagaimana kebijakan dari dividen Cimori ini yang akan menjadi value tersendiri bagi Cimori ke depannya. Nah, berikutnya setelah kita melihat ekuitasnya, kita akan melihat return on equity. Dalam hal ini, return on equity setelah IPO. Nah, tadi di pembahasan fundamentalnya kita sudah membahas laba 2021 yang disetahunkan. Jumlahnya sebesar 728 miliar. 364 miliar dikalikan 2. Nah, dari sini kita bisa menghitung return on equity laba yang disetahunkan ini dibagi dengan total ekuitasnya 728 miliar dibagi 4 triliun, hasilnya 18%. Nah, menurut saya sudah pernah katakan pada video-video saya sebelumnya bahwa standar ROE yang bagus menurut saya pribadi adalah antara 10 sampai dengan 18%. Jadi untuk Cimori ROE 18% itu menurut saya sudah sangat baik sekali. Berikutnya kita akan membahas prospek bisnis Cimori. Saat ini PT Cisarua Mountain Dairy menyandang status sebagai rajanya yogurt di Indonesia dengan merek dagang Cimori, atau yang bisa kita bilang sebagai market leadernya di Indonesia dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 53,2%. Nah, yang menarik di sini, dana hasil IPO-nya yang minimal sebesar 3,3 triliun tadi akan digunakan 33% untuk menambah kapasitas produksi susu dan yogurt merek Cimori, lalu 35% untuk ekspansi jaringan distribusinya untuk Cimori, dan juga sisanya 20% digunakan untuk lini usaha makanan olahannya, dan 7%-nya lagi untuk operasional kegiatan sehari-hari. Nah, menurut saya, penggunaan dana IPO ini sudah sangat tepat dan sangat bagus untuk arah bisnis dari Cimori itu sendiri. Sebenarnya sangat sulit sekali bagi sebuah perusahaan consumer good untuk membangun merek produk hingga menjadi cukup kuat dan sangat terkenal di Indonesia. Dan dalam hal ini, perusahaan sudah sukses untuk membangun merek Cimori, bahkan hingga menjadi merek minuman yogurt nomor 1 di Indonesia.
Jadi memang kedepannya tinggal memanfaatkan kekuatan merek ini saja dan terus menambah kapasitas produksinya, dalam hal ini yogurt Cimory itu sendiri, yang memang sejauh ini menjadi kekuatan dari perusahaan ini. Nah, hal inilah yang sejauh ini saya lihat tergambar dalam rencana penggunaan dana IPO yang memang fokus utamanya untuk produk susu dan yogurt merek Cimory ini. Nah, untuk bisnis minuman secara keseluruhan, secara khusus untuk subproduk minuman yogurt dan juga susu, di Indonesia ini terus menunjukkan peningkatan permintaan dari tahun ke tahun. Anda perhatikan dalam data berikut ini, nilai pasar untuk produk susu dan yogurt terus mengalami pertumbuhan. Kita perhatikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, CAGR-nya sebesar 27%. Lalu dilanjutkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, ini adalah proyeksi, CAGR pertumbuhan nilai pasar yogurt dan juga susu akan konsisten bertumbuh 6,11% setiap tahunnya. Nah, ini tentunya merupakan peluang yang sangat besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia juga sangat banyak yang menjadi potensi pasar yang sangat bagus bagi produk Cimory. Lagi pula saat ini dalam tanda kutip dengan adanya wabah COVID-19 ini, ada hikmah tersembunyi di baliknya. Masyarakat Indonesia sekarang lebih peduli dengan kesehatan. Salah satunya memilih produk makanan dan juga minuman yang dapat menjaga kesehatan tubuh. Kita semua tahu bahwa minuman yogurt sangat baik untuk tubuh, terutama untuk menjaga sistem pencernaan kita, dengan memberikan bakteri yang baik bagi tubuh. Di samping itu, yogurt juga kaya akan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga imunnya. Jadi ke depan, dengan memanfaatkan momentum ini, diharapkan permintaan untuk susu dan juga yogurt di Indonesia akan terus bertumbuh. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang valuasinya. Kira-kira di harga 2.780 itu, saham Cimory ini sudah murah atau masih mahal? Nah, tadi kan kita sudah hitung untuk dana hasil IPO-nya sebesar 3,3 triliun sekian. Nah, dari sini kita bisa mendapat ekuitas setelah IPO sebesar 4 triliun, didapat dari ekuitas sebelum IPO ditambah dana hasil dari IPO. Lalu dari sini kita hitung jumlah saham yang beredar setelah IPO. Jumlahnya sebesar 7,9 miliar lembar sekian. Nah, dari sini kita mencari nilai buku dari Cimory, didapat dari ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. 4 triliun dibagi 7,9 miliar lembar. Kita dapat nilai buku Cimory sebesar Rp505 per lembar saham. Nah, di sini kita bisa menghitung price to book value-nya. Harga saham Cimory 2.780 dibagi nilai bukunya Rp505 per lembar. Sehingga kita bisa dapat PBV dari Cimory sebesar 5,5 kali. Nah, sebagai perbandingan untuk melihat apakah PBV ini murah atau mahal, kita bisa melihat membandingkannya dengan perusahaan sejenis di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini kita akan membandingkan Cimory ini dengan Ultra Jaya, Charon Pakohan, Cepin, lalu Java Comfit, dan juga ICBP. Kita perhatikan PBV dari Ultra Jaya sampai dengan video ini dibuat sebesar 4,09 kali, lalu Cepin sebesar 3,97 kali, Java sebesar 1,68 kali, dan ICBP sebesar 3,24 kali. Nah, untuk ROE-nya, Ultra Jaya sebesar 26%, Cepin sebesar 15%, lalu Java sebesar 17%, dan juga ICBP sebesar 20%. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Pertama, untuk Cimory ini, segala sesuatu yang tadi sudah kita bahas menunjukkan bahwa sebenarnya IPO dari Cimory ini sangat prospektif sekali, karena memang Cimory ini merupakan perusahaan yang sangat bagus, baik itu dari sisi fundamental maupun prospeknya. Lalu untuk dalamnya sendiri, untuk fundamentalnya sangat baik sekali, didukung oleh kinerjanya yang sangat konsisten setiap tahunnya bertumbuh, dan juga mempunyai tingkat hutang yang sangat sehat, dan juga salah satu yang paling menarik, Cimory sudah mempunyai satu keunggulan kompetitif yang sangat susah untuk dimiliki, yang sangat susah untuk dicapai oleh sebuah perusahaan, yaitu merek dagang. PT Cisarua Mountain Dairy sudah memiliki kekuatan di merek dagangnya, yaitu Cimory. Dan ini merupakan suatu aset yang tidak ternilai sekali harganya. Tapi hanya ada satu saja kekurangan dari Cimory ini, yaitu valuasinya. Untuk PBV 5,5 kali ini, menurut saya untuk saham sekelas Cimory memang terlihat sangat amat mahal. Kita perhatikan untuk saham yang sudah mapan di Bursa Efek Indonesia dan produknya juga sudah sangat banyak dan juga sama memiliki keunggulan di merek dagangnya yang sudah mengakar dan kuat sekali di Indonesia. Ultra Jaya saja PBV-nya sebesar 4 kali.
lalu Chopin PBV-nya 3 kali, Java lebih murah lagi 1,6 kali, dan juga ICBP yang mempunyai banyak sekali merek yang sangat kuat memiliki PBV yang hanya 3,2 kali. Tapi jika Anda orientasinya untuk jangka panjang, saya melihat memang Cimori ini sangat layak untuk dikoleksi dalam jangka panjang karena menawarkan pertumbuhan yang sangat baik dan juga konsisten setiap tahunnya. Tapi ingat, keputusan di tangan Anda. Video ini hanya bermaksud untuk memberikan Anda gambaran bagaimana cara menilai saham IPO, bagaimana menilai baik atau buruknya fundamental dari Cimori, dan juga seberapa mahal atau murahnya harga saham Cimori untuk IPO nanti. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.